Ya, Salam. Berjumpa dalam channel Iman Kristen Menjawab. Hari ini judulnya adalah Asal Percaya Saja Pasti Selamat. Nah, saudara, asal percaya saja pasti selamat ini menjadi satu yang dipertanyakan banyak orang. Apakah betul asal percaya saja lalu kita masuk surga? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya melihat apa yang menjadi dasar iman Kristen itu diragukan. Yang pertama adalah meragukan apakah benar bahwa dengan percaya saja itu pasti masuk surga. Yang kedua adalah melihat percaya itu dalam kadar yang murahan. Jadi pikirnya kalau sudah percaya saja udah cukup. Jadi kita berbuat apa saja, seenaknya apa saja, kita akan tetap masuk surga. Nah, Anda harus mengerti bahwa iman Kristen itu tidak murahan dalam mengajarkan hal-hal yang bahkan berhubungan dengan kerajaan surga. Saudara harus tahu dalam kekristenan itu segala sesuatu diajarkan dalam kebenaran dan kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, bagaimana kita memahami soal keselamatan dalam kekristenan? Kekristenan itu mengajarkan bahwa memang keselamatan itu satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan percaya, yaitu iman kepada Yesus saja. Karena dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-47 berkata bahwa siapa yang percaya kepada Dia, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kebaikan kita sendiri, tidak akan bisa kita mencapai kesempurnaan yang adalah standar kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga itu adalah tempat sempurna, itu sebabnya standarnya adalah sempurna. Dan dengan kekuatan usaha manusia itu mustahil untuk mencapai kesempurnaan itu. Itu sebabnya tidak ada cara lain untuk selamat dan sampai ke surga itu adalah harus dengan jalur iman kepada Yesus Kristus. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi manusia dalam usahanya untuk mencapai yang namanya keselamatan itu akan mustahil. Ya, sebab kebaikan manusia menurut Alkitab itu ukurannya hanya seperti kain kotor saja. Jadi tidak ada satu manusia yang bisa mencapai tuntutan sempurna dari kerajaan surga itu sebabnya satu-satunya jalur untuk keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu sebagai responnya adalah Anda dan saya orang yang percaya itu beriman kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, karena dengan jalan itu Dia sudah memberikan penebusan atas kita. Nah, hanya saja saudara-saudara, ada banyak orang tidak mengerti percaya dalam Tuhan itu seperti apa. Yang pertama adalah percaya itu adalah sikap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini adalah terkait erat dengan keputusan kita untuk meyakini Dia sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Sebab kenapa? Karena iman yang saudara tujukan kepada Yesus itu akan menjadi kunci Anda taat kepadanya. Yang kedua itu adalah pengakuan dosa. Jadi dimensi percaya itu bukan asal percaya begitu saja, lalu seenaknya saja hidupnya, tinggal dalam kejahatan, tinggal dalam manusia lama menurut kacamata Alkitab. Tetapi dia harus mengalami perubahannya itu satu proses, yaitu pengakuan dosa. Memang Anda tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan itu tahu semuanya.
Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Tuhan tahu bahkan apa yang ada dalam pikiranmu. Tetapi pengakuan dosa itu diajarkan Tuhan itu sebagai bentuk supaya Anda sadar bahwa yang Anda lakukan itu adalah kejahatan, dan yang Anda lakukan itu sanggup menggiring engkau masuk pada neraka api yang menyala-nyala, dan engkau tidak sanggup menyelamatkan dirimu. Satu-satunya cara yaitu engkau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya sebagai alasan untuk bisa diselamatkan. Yang ketiga itu adalah pertobatan. Jadi dimensi percaya di dalam kekristenan itu untuk keselamat itu bukan asal ngomong saja, tetapi dalam hati. Jadi bukan sekedar labelnya berubah. Ya, kalau dulu mungkin tidak pernah ke gereja, atau mungkin dulu Anda orang yang tidak seiman dalam iman Kristen, lalu ganti KTP, agamanya berganti. Tidak sekedar itu, tetapi keselamatan, kepercayaan kepada Tuhan itu memiliki buah yang nyata, yaitu pertobatan. Artinya meninggalkan cara hidup yang lama dan masuk pada cara hidup yang baru. Walaupun saudara yang terkasih dalam Tuhan di luar sana ada orang baik, tetapi kebaikan yang dimaksudkan pasca iman kepada Yesus, pasca saudara ambil keputusan percaya kepada Yesus, itu adalah kebaikan karena ucapan syukur, oleh karena kesadaran bahwa keselamatanmu itu karena kasih karunia Tuhan, makanya engkau berbuat baik. Jadi perbuatan baikmu kadar dan nilainya itu sudah berubah, tidak untuk selamat lagi, tetapi perbuatan baik kita itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita akan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, yaitu memberikan keselamatan lewat kasih karunia. Nah, ada pun satu ayat Bapak Ibu yang sering sekali banyak dipermasalahkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, frasa tetaplah kerjakan keselamatanmu ini sering sekali dipahami sebagai satu perintah bahwa kita harus mengerjakan supaya kita selamat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita bahwa manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan mustahil bisa mencapai keselamatan itu. Itulah sebabnya keselamatan karena kasih karunia. Jadi tetaplah kerjakan keselamatan di sini tidak berbicara soal supaya saudara berjuang mengusahakan keselamatanmu supaya bisa masuk surga, tidak. Tetapi tetap kerjakan keselamatan di sini bermakna supaya setelah engkau beriman kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau masuk dalam daftar kerajaan Allah. Yang ada itu sekarang harus dipelihara dan dikembangkan dengan nilai-nilai kehidupan yang baru, nilai-nilai pertobatan, nilai-nilai yang mana engkau melayani Tuhan, hidup kudus, menjaga kehidupanmu dan menjadi baik, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi semata-mata bahwa kekristenan mengajarkan keselamatan itu bukan sebagai sesuatu yang diusahakan oleh manusia, tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia. Kalaupun engkau harus mengerjakan keselamatan, itu sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan baik itu bertujuan sebagai ucapan syukur, dan itu hubungannya dengan upah dikala Yesus nanti datang menjemput saudara dan saya, bukan untuk selamat. Jadi catat baik-baik, jadilah orang baik, tetapi jangan lupa kebaikanmu itu harus berdasarkan pada iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan percaya kepada Yesuslah seseorang bisa diselamatkan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalnya ada orang yang sudah Kristen lalu pindah agama? Apakah dia kehilangan keselamatan? Nah, kalau Anda bertanya kepada saya seperti itu, maka saya akan menjawab,
Tidak ada yang hilang apa-apa. Karena kalau ada orang Kristen yang pindah kepercayaan meninggalkan Yesus, dia tidak kehilangan keselamatan. Menurut saya, bagi saya, dia memang belum mendapat keselamatan apa-apa. Loh, tapi selama ini melayani Tuhan, Pak. Selama ini dia terlibat dalam pelayanan. Bagi saya itu hanyalah kepura-puraan. Karena kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, imannya terikat di dalam Yesus, maka dia tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun, oleh masalah, tidak akan bisa digoyahkan oleh yang namanya tawaran-tawaran kedudukan, ya, tawaran-tawaran pangkat, harta, pasangan hidup. Jadi bagi saya, kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus, selama ini begitu aktif melayani, lalu pindah kepercayaannya, dia tidak kehilangan keselamatan. Memang dia belum mendapatkan keselamatan karena imannya kepada Yesus selama ini hanyalah kepura-puraan. Hanya saja baru terbuka bagi kita hari ini ketika kita melihat dia meninggalkan Yesus, ya, meninggalkan kepercayaannya dan memilih jalan yang lain. Jadi saudara, iman kepada Yesus itu ya dan amin. Satu-satunya cara engkau diselamatkan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom.